Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi pada Rabu 10 Desember 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini dan beberapa halaman di antaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita awali dengan halaman utama koran Tribun Timur dengan headline berita Jenderal Syafri mengatakan nama Presiden Indonesia harus ada huruf O. Menhan kuliah umum di depan Rektor Jamaluddin Jompa dan ribuan sivitas akademika Unhas. Menteri Pertahanan atau Menhan Jenderal Syafri Syamsuddin mengakui tokoh luar Pulau Jawa dihadapkan tantangan besar untuk bisa menjadi presiden di Indonesia. Menurut Jenderal kelahiran Makassar 30 Oktober 1952 ini, realitas politik nasional terkini masih menguntungkan tokoh-tokoh asal Jawa. Kriteria tradisional jadi presiden itu adalah huruf O di belakangnya, ujar Syafri di awal kuliah umum bertema NKRI Pantang Menyerah yang berlokasi di Barugaan di Pangeran Petarani, kampus Unhas, Tamalan Rea, Makassar. Syafri berbicara di hadapan sekira 5.200 civitas akademika kampus tertua di timur Indonesia ini. Mayoritas audiensnya adalah mahasiswa. Mantan ajudan Presiden kedua Soeharto ini lalu melanjutkan dengan kelakar politiknya soal pemimpin nasional. Tapi memang susah, Pak Rektor. Kita tahu dirilah, nama Bapak juga sudah jauh dari radar. Namanya Bapak Jamaluddin Jompa, ujar Syafri diikuti derai tawa hadirin. Padahal kriteria tradisional itu ada huruf O di belakangnya, kecuali Bapak mau ganti nama jadi Jamaluddin Jompo. Saya kira tidak ada yang mau, Syafri menambahkan. Ia mengemukakan ini dalam konteks memberikan semangat dan nilai-nilai perjuangan kepada mahasiswa. Sebelumnya, Syafri lebih dahulu menyinggung capaian Unhas yang kini berada di peringkat 951 dari 1.000 universitas terbaik di dunia. Namun, Pangdam Jayakarta ini mengaku belum puas dengan prestasi tersebut. Saya baru puas kalau salah satu alumni Universitas Hasanuddin bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Ujarnya disambut tepuk tangan dan tawa dari Rektor Unhas Profesor Jamaluddin Jompa. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Rafita, Pangdam 14 Hasanuddin, dan Maijen TNI Bangun Nawoko serta seratusan tetamu VIP. Syafri menegaskan jabatan tinggi bukanlah ukuran utama. Yang terpenting adalah jiwa, kemudian semangat, dan pengabdian tidak boleh pudar karena kita diberi takdir untuk bisa bertakwa. Yang paling penting, kita harus saling menghormati orang tua, jelasnya menambahkan. Sebelumnya realitas politik kepemimpinan nasional ini beberapa kali disinggung Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Jadi kira-kira kita butuh 100 tahun orang luar Jawa jadi presiden, ujar JK menjawab pertanyaan mahasiswa dalam acara Young Economist Stand Up di kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Rabu 25 Oktober 2017. Kemudian berita lainnya Tribuners dari halaman utama terkait dengan ziarah makam Jenderal M. Yusuf. Menteri Pertahanan RI Jenderal Syafri Syamsuddin pada Selasa 9 Desember 2025 siang ziarah ke makam Jenderal M. Yusuf 1928-2004 di tempat pemakaman umum Paropo Panaikan, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Menhan ke-27 ini berziarah didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Rafita, Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Bangun Nawoko, serta sejumlah perwira tinggi dan menengah TNI. Saat berziarah, tak terlihat pihak keluarga M. Yusuf. Informasi dihimpun Tribun, keponakan M. Yusuf Andi Heri Iskandar tengah menjalani general check-up yang berlokasi di Singapura. Saat tiba di Lanut TNI AU Hasanuddin pukul 8.30 WITA, Wali Kota Makassar Mudafri Arifuddin
ikut menjemput di tangga pesawat. Di sela-sela ziarah, Jenderal kelahiran Makassar 30 Oktober 1952 ini memberi instruksi memperbaiki sejumlah konstruksi makam. Instruksi dari Syafri ke jajaran perwira tinggi Kodam 14 Hasanuddin diungkapkan juru kuncan ataupun juga penjaga kompleks makam TPU Panaikang, Panakukang, Makassar, M. Rais. Saya dengar tadi Pak Jenderal perintahkan perbaiki tembok makam dan jalan masuk. Bersama Syafri, Wapang TNI dan juga Pangdam Hasanuddin, M. Rais terlihat duduk berdoa di depan pusara makam Jenderal kelahiran Bone itu. Syafri bersiara ke makam Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI 1978 sampai 83 seusai memberikan kuliah umum di Baruga Andi Pangerang Petrani Kampus Unhas Tamalan Ria. Kemudian Tribuners, berita lainnya dari halaman utama koran Tribun Timur terkait dengan Bapak Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa kakak saya seangkatan Pak JK di Unhas Baraya. Saya tidak pernah menyangka bisa berdiri di sini, ujar Menteri Pertahanan Jenderal M. Syafri Syamsuddin pada Selasa pagi saat memberi kuliah umum di Podium Baruga di Pangerang Petrani Kampus Universitas Hasanuddin Tamalan Raya Makassar. Sahabat dan teman sekelas Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer Magelang, dan juga ia berbicara di hadapan sekira 4.200 sivitas akademika kampus tanpa teks. Ini kali kedua Syafri berdiri di podium resmi di kampus tertua di Timur Indonesia. Saat itu Syafri masih Jenderal Bintang 3 jabatannya. Menterinya Purnomo Yusgiantoro, Insinyur Tambang Minyak ITB, dan Presidennya Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 3, Koran Tribun Timur dengan headline berita 1.700 hektar sawah di Maros hilang, alih fungsi pertanian di Moncongloe dan Marusu tak terkendali. Alih fungsi lahan pertanian di Maros terus meningkat, 6 tahun terakhir sekira 1.700 hektar sawah hilang dari peta persawahan daerah itu. Angka ini berdasarkan pembaruan Land Based System yang dirilis Kementerian ATR BPN pada 2024. Data itu dibahas dalam rapat konsultasi publik penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kantor Bupati Maros pada Senin 8 Desember 2025. PLT Kepala Dinas Pertanian Maros Jamaluddin menyebut penyusutan lahan terlihat setelah perbandingan data 2019 dan hasil pemutakhiran citra terbaru dari 26.205 hektar menjadi 26.276 hektar, artinya sekitar 1.700 hektar sawah telah beralih fungsi. Ia mengakui masih ada pembedaan antara citra satelit dan kondisi lapangan. Beberapa area sawah terdeteksi sementara sejumlah lahan non-sawah terbaca sebagai sawah. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 9 Koran Tribun Timur dengan headline berita Pemkot kelola Pasar Butung sebelum 2026. Pemerintah Kota Makassar komitmen ambil alih pengelolaan Pasar Butung yang bertahun-tahun dikuasai oleh pihak ketiga, KSU Bina Duta. Pengamanan aset menggandeng Jaksa Tinggi Sulawesi Selatan. Targetnya adalah pengelolaan dikembalikan ke Pemkot sebelum 2026. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Didik Fakran Ali Syadi bertemu di kantor Kejati Sulsel Jalan Urip Sumoharjo Makassar pada Selasa 9 Desember. Mereka membahas persoalan hukum dan pengelolaan melilit Pasar Butung. Hadir juga Kepala Inspektorat, Kepala BPKAD, dan juga Kepala Dinas Pertahanan dan sebagainya. Kemudian Pasar Butung pernah diambil alih oleh Pemkot, karenanya kondisi ini diharapkan bisa menyelesaikan persoalan Pasar Butung yang berlarut-larut. Kejati Sulsel juga siap menindaklanjuti dengan membentuk tim khusus. Mereka berharap seluruh data yang dimiliki Pemkot dapat dikombinasikan dengan data kejaksaan agar langkah tegas dapat diambil. Dan Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini. Jangan lupa untuk saksikan beragam berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1 juta
Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411-811-5500 ataupun juga WhatsApp di Tribun Family Card di 0811-413-5555. Demikian highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini. Saya Ilo Devi Sania, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.